kita di orang tua di rumah juga harus ekstra belajar ya. Belajar dalam arti kan zaman sekarang udah sangat gampang buat dapat informasi atau pendidikan ya. Jadi tolong itu bagi orang tua di rumah jangan jangan takut akan omongan orang. Pokoknya kita sebagai orang tua harus juga membantu walaupun anak udah sekolah, tapi kita rumah adalah tempat pendidikan utama. Halo, halo semua teman, dengarkan cerita yang berkesan. Di Popi kita ngobrol santai, tawa dan makna. Ayo mulai. Pak Rafli punya banyak kisah, lucu, seru, juga penuh hikmah. Duduk santai atau sambil jalan, Popi temani dalam kehidupan. Terkadang jalan seorang pendidik itu tidak selalu harus di sekolah. Tapi ada sosok yang menemukan makna pendidikan di tempat lain. Bagaimana ia menumbuhkan semangat akan pendidikan anak usia dini. Bagaimana dia yang bukan merupakan latar belakang pendidikan anak usia dini, tapi bisa menghidupkan semangat belajar anak. Kita hari ini kedatangan orang yang tepat. Abang saya, senior saya, inilah dia, Bang Tony. Halo Bang Tony. Assalamualaikum. Wah, ganteng kali ya Bang ini. Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Bang? Ngapain aja nih? Ini aja ya. Bang, aku ingat nih dulu. Waktu pertama kali kita ketemu lagi di Pinang, ternyata engkau ini lulusan pendidikan kimia. Tapi Bang, sekarang kenapa akhirnya memilih fokus di pendidikan anak usia dini? Kayaknya kan itu kan sebuah kontradiksi ya Bang ya. Yang satu tuh harusnya di level remaja, sekarang kenapa memilih akhirnya turun ke usia ini? Kenapa Bang? Sebenarnya sih kalau misalnya dilihat dari dulu waktu kuliah ya, dulu waktu kuliah tuh lebih senengnya memang ke pedagogiknya. Lebih pengen gimana caranya eksplor pembelajaran atau strategi belajar ataupun komponen-komponen pendidikan lainnya yang sebenarnya bisa masuk ke anak muda ataupun ke audiens mulai baik itu anak ini maupun remaja. Nah sebenarnya juga pengennya sebenarnya dulu tuh pengennya jadi dosen karena pengennya lebih ke banyak jadi tempat cerita atau sharing atau meningkatkan mutu kualitas lah ya untuk anak-anak remaja khususnya anak SMA maupun anak kuliahan. Tetapi memang kayaknya makin kesini ternyata dunia anak tuh seru gitu, seru karena punya tantangan baru di era-era sekarang yang pastinya anak-anaknya lebih beda lagi ya. Saya dikenal dengan Gen Alpha kali ya. Biasanya para akademisi mengenal, nah itu kayaknya lebih seru ternyata tantangannya. Jadi semakin kesini ternyata kayaknya ada passionnya di sini. Tapi sebenarnya kalau dilihat di putar balik, kalau ngeliat dosen ataupun guru-guru yang lain berseragam ya, sebenarnya sih ada rasa, aduh, dulu pengen di posisi itu, tapi sekarang kayaknya ternyata takdir membawa ke yang lain gitu. Iya. Ini gara-gara kau ngomong tantangan, aku membayangkan tantangan mendidik anak usia dini ini, kalau bagi aku sendiri, ini level SMA, itu kayaknya sama-sama dewasa tuh mudah diarahkan. Tapi membayangkan kita yang aslinya basicnya kan, kayak abang kan basicnya kimia ya. Tapi akhirnya down ke anak usia dini, itu kayaknya gimana Bang? Psikologi kita bertarung tak kira-kira? Yang awalnya kita PPL di tempat SMA, gini-gini, tiba-tiba kita, wah jadi ke anak kecil nih. Atau memang abang dari kecil dulu memang suka sama anak kecil? Kalau di jelas sih belum, sebenarnya nggak terlalu senang anak kecil ya. Tapi sebenarnya muncul lagi hal-hal yang dalam diri ini pengen banget bantu. Kadang kita sebagai, ya apalagi di era-era sebenarnya udah punya anak ya. Jadi ngerasa kayak kadang usia kita agak trouble umur anak atau mungkin banyak di usia kita tuh yang ngerasa oh ini kalau misalnya dalam pola pengasuhan banyak orang tua yang ikut berkomentar dan menjadikan mereka baby boost atau segala macamnya yang menjadikan trouble bagi mereka sendiri untuk menjadi itu sebenarnya jadi motivasi awal. Ya sebenarnya kalau mendidik mau punya tantangan ya, baik itu yang anak dewasa dengan
budaya sekarang atau culture sekarang dengan anak-anak kecil sekarang yang lebih aktif dan segala macam sebenarnya punya tantangan masing-masing. Tapi kalau ini sebenarnya lebih muncul ke diri sendiri bahwa pengen jadi walaupun kita belum punya anak gitu, walaupun kita masih muda, tapi kita menunjukkan bahwa kita punya cara sendiri dalam pengajaran dan dalam mengasuh atau membuat pola pendidikan pada anak. Ya, ini menarik nih Bang. Abang bilang tadi walaupun abang belum punya anak, itu tentu tantangannya wah luar biasa ya. Padahal abang nggak pernah nih punya pengalaman sebelumnya, tapi akhirnya bagi abang itu menarik gitu ya. Nah, kira-kira dengan abang menekuni dunia sekarang ini, pengen nggak bang punya anak ke depannya gitu? Malah sebenarnya jadi juga appraiser ya, kayak wah ini kalau udah banyak ngedidik anak-anak, terus gimana caranya ngedidik anak ini? Nah itu sempat jadi pikiran sih, ya. Tapi semoga ini jadi bekal buat dari aku pribadi untuk nanti kalau misalnya punya anak gimana caranya ngedidik anak. Iya, tentunya tuh. Pengen ya. Iya dong, iya kan, iya. Tentunya abang kalau dibanding sama Rafli nih, walaupun Rafli udah duluan nikah ya, tapi kayaknya abang lebih punya banyak bekal karena setiap hari abang berhadapan dengan anak kan. Rafli ingat nih kalau lihat postingan abang nih yang apa ada abang anak-anak di itu kayaknya bahagia kali gitu bang. Gimana sih bang sebenarnya cara menumbuhkan kebahagiaan bagi anak tuh? Nah, kalau misalnya kebahagiaan pada anak ya, nah itu dia kembali lagi ke anak masing-masing. Apalagi sebenarnya anak lebih banyak lagi sistemnya ya. Baik itu anak-anak ini sekarang kalau dulu tuh kayaknya kalau pendidikan anak kecil ini lebih ke simple ya. Tapi kalau sekarang kan, apalagi di pembelajaran yang diterapin di kita, itu pengennya anak bisa berpikir secara kritis. Jadi misalnya ada pembelajaran yang kalau dulu mungkin kita hanya melihat origami, segala macam. Tapi kalau untuk pendidikan kecil yang kita buat, itu pengennya anak juga berpikir kritis. Misalnya kita udah belajar tentang ini bentuk hewan, misalnya bentuk katak. Nah kalau dulu kan paling kita hanya dikenalkan secara gambar yang di print misalnya sebagai alat bantu. Nah tapi kalau di kita itu udah kita munculkan bentuknya aparatus namanya, sejenis alat peraga khusus, tapi udah berbentuk hewannya. Bahkan sudah sampai ke situ. Wow. Gitu. Itu semuanya ide dari abang? Sebenarnya kalau ide lebih ke balik lagi kita kebaca ya. Kita sebagai pendidik pasti punya referensi misalnya dari jurnal-jurnal atau metode. Kalau metode sih kita gunain sama seperti biasanya kalau ditanya kita sih belum terlalu. Tapi kalau di luar negeri itu udah banyak digunain. Teman-teman ini sering baca sih paling metode Montessori. Sekarang lagi hit di kota-kota besar. Wow, itu menarik sekali ya. Berarti abang sebagai jatuhnya ini sebenarnya bukan terjun ke dunia pendidikan langsung bang ya, tapi walaupun abang sebagai manajer di lembaga pendidikan serius ya bang untuk membangun anak-anak yang kritis gitu ya. Nah apa bang tantangan di luar dari anak? Tadi kita udah bahas tentang anak nih, kita di luar orang tua ada nggak bang tantangannya bang? Kalau zaman sekarang ya beda pengasuhan ya. Jadi kalau sekarang tuh orang tua lebih worry. Kalau dulu mungkin dengan kegiatannya ya. Nah kalau sekarang kan kita harus pemilihan kata-kata yang baik, apalagi anak kan makin kesini makin banget menjadi peniru yang sangat baik gitu ya. Jadi kita sebagai guru, apalagi guru muda, benar-benar harus mengatur apa yang kita sampaikan ke anak agar mereka menirunya juga baik. Nah ini nih betul loh bang, karena tahap perkembangan anak pertama pasti dari meniru. Nah gimana caranya abang menjaga lembaga pendidikan abang? Tentu bukan abang sendiri kan. Anak-anak kan di sana berinteraksi sama gurunya, sama apa lagi bang sebutannya di sana, sama staf-staf di sana bang ya. Gimana caranya abang membangun kebudayaan yang akhirnya membuat anggota-anggota abang, staf-staf abang tuh akhirnya memang sesuai dengan visi abang tadi. Ini pendidikan anak, staf kita harus benar, ngomongnya juga harus benar. Jangan sampai nanti anak bukan balik-balik ke rumah malah dapat kata dari mana tuh ya kan? Nah gimana bang caranya bang? Kalau di secara pribadi manajerialnya lebih ke menyaringnya kalau misalnya untuk guru-guru biasa kalau untuk teknik mengajar pasti semua guru punya cara mengajarnya masing-masing. Tetapi poin paling pentingnya kalau di kita itu yang penting penyabar dan penyayang. Nah biasa itu nampak sih waktu misalnya kita waktu penyaringan biasa kita ada kasih satu hari calon peserta didik untuk itu untuk tahap awal. Nah, untuk tahap berjalan tiap minggu biasa kita pasti brief
Wush. walaupun mereka anak usia ini mungkin banyak kadang orang bertanya tuh ngapain usia segini di sekolah gitu karena kan beda ya kalau mungkin zaman dulu orang tua masih banyak waktu untuk menjadi bagian pendidikan anak di rumah. Iya. Nah kalau sekarang kan mungkin anak usia 2 sampai 4 atau yang belum belum untuk siap untuk TK atau mungkin masih banyak kontrak untuk menyekolahkan anak sejak usia dini. Iya. Itu kan pasti untuk anak sudah disekolahin sih kasihan segala macamnya tapi mereka tidak melihat dari sisi yang mungkin orang tuanya tidak punya waktu gitu. Iya. Nah, banyak faktor-faktor yang sekarang tuh malah jadi bukan hanya tantangan bagi kita dari segi kita masih muda dan mengajar anak atau mendidik anak apalagi kan kalau pendidikan anak merupakan fondasi ya Iya. di usia dini. Iya. Nah, sehingga bukan hanya dari segi itu tapi dari segi itu dia tadi banyak orang tua yang juga jadi malah takut nanti bilang kok dari sekolah yang nggak kain dan nggak segala macam. Oh gitu. Pendidikan anak usia dini ataupun baik itu lembaga-lembaga pendidikan formal yang memfasilitasi untuk itu sebenarnya menjadi jawaban ataupun membantu orang tua yang mungkin tidak punya waktu dalam sudut ngajar atau orang tua yang dua-duanya kerja sehingga bisa berkembang secara maksimal di usianya. Wow, abang ini selain pendidik ternyata pebisnis juga ya. Itu peluang yang luar biasa besar bang ya. Karena di era sekarang dengan kesibukan orang tua dua-duanya bekerja, akhirnya menitipkan anaknya kepada lembaga-lembaga kursus seperti itu bang ya. Nah tentu bang, pasti banyak momen-momen indah yang abang lihat di mata abang gitu kan, ketika membuat program-program tertentu gitu. Ada nggak bang, tiba-tiba di suatu waktu ada seorang anak yang ibaratnya abang lihat berterima kasih kepada ibunya, ya kan, terus abang nangis gitu bang. Pernah nggak bang, momen gitu bang? Di kita tuh ada banyak event. Jadi setiap event yang kadang anak yang tidak perlu mengucapkan terima kasih ke orang tua. Misalnya kemarin nih momen Sumpah Pemuda ada penampilan, yang kan 5 tahun mereka udah mahir membaca dan membaca Sumpah Pemuda dengan orang tuanya nanti dan kita maksudnya kita juga jadi nggak perlu dibilang maksudnya udah ini sendiri ya. Karena juga akan melihat perkembangan anak yang mungkin baru berapa bulan tapi kayaknya udah jadi dewasa ya semenjak di sini. Itu udah buat kita juga pasti melo kan ya. Tentulah ya. Awak tuh membayangin kan, abang di posisi di mana ada orang tua datang, terima kasih ya Bang Tony, udah buat anak saya gini-gini. Wah itu kayaknya benar-benar itu sih yang sebenarnya jadi penguatnya ya. Penguat untuk terus berkarya atau mengeksplor untuk anak-anak usia dini. Wah itu udah berapa tahun Bang menjalani sebagai manajer di pendidikan ini? Kalau untuk manajer pendidikan itu udah masuk 10 ya. Masya Allah. Tapi untuk anak usia dini yang makin dikembangkan dalam bentuk PAUD ataupun TK itu baru berapa tahun itu. Coba kita kilas balik Bang. Abang ingat-ingat dulu waktu abang pertama kali tamat kuliah atau ini pertanyaannya ganti deh. Maksudnya abang terjun ke dunia lembaga pendidikan yang sekarang ini dari abang udah tamat kuliah atau sebelum tamat kuliah? Itu sebenarnya udah direkrut beberapa lembaga pendidikan non formal tapi yang SMA. Ya. Jadi untuk ngajar SMA-nya, kimianya. Ya. Tetapi pas jalan malah sebenarnya sempat melenceng ke dunia F&B. Ya. Pas bergerak di bidang kafe tapi masih di dalam satu manajemen. Ya. Dan saat itu belum lulus. Habis di F&B baru diminta untuk ngisi di bagian koordinator akademiknya. Oke. Nah itu dia baru mulai yang bagian center-centernya, mulai pendidikannya, nah baru deh di sini. Dan sekarang itu kalau untuk yang pribadi, karena memang mungkin yang namanya dunia anak itu nggak ada habisnya ya. Orang tua pengen sore ada aktivitas, kadang pun ngajakin saya ke playground. Kalau saya secara pribadi ada membuat tempat pendidikan Al-Quran, tapi yang basisnya ramah anak. Oh gitu. Jadi bukan hanya tentang dunia aja ya, tapi abang mulai mengembangkan di bidang karakteristik di agama ya, penguatan agama ya. Karena kalau mungkin kita dulu zaman kecil mungkin belajar Iqra SD gitu. Yes. Tapi ternyata karena anak-anak sesuai perkembangan juga globalisasi dan perkembangan zaman, malah anak-anak usia 2 tahun itu malah sangat cepat untuk menangkap gitu. Iya. Di tempat kita usia kami anak usia 2 sampai 5 itu juga ngapalin doa udah karena memang pengennya bukan kita paksa untuk belajar tapi memang keinginan mereka mau belajar dan
diselingi sambil bermain metodenya. Jadi mereka tanpa disadari belajar. Jadi seru ya. Benar. Nah, anak-anak kan suka yang seperti itu. Benar. Nggak mungkin kita serius-serius ya kan. Jadi kalau misalkan serius-serius tuh, wah itu levelnya bukan anak usia dini tuh kan. Lari mereka mungkin. Oke bang. Berarti tadi sebelum tamat sudah memulai di dunia pendidikan tuh bang ya. Mulai diamanahkan itu juga sebelum tamat juga ya bang ya. Nah, terus momen pertama nih yang abang rasakan ketika menghandle tentang dunia anaknya tadi. Apa yang abang rasakan di hati tiba-tiba menetapkan kayaknya nih bagus nih peluang bisnisnya. Kayaknya nih diri aku nih di sini gitu. Sebenarnya dulu waktu kita pertama ada beberapa anak yang mungkin kalau dulu belum terlalu banyak ya. Anak-anak yang dikategorikan delay. Speech delay, oke. Nah, jadi beberapa anak kita tangani. Nah, pada saat ternyata habis itu anaknya delay itu sampai di fase mereka berkembang dan bisa ngomong, itu yang menjadikan salah satu penguat bahwa ini kayaknya memang passionnya di sini nih, ini harus dikembangin dan ini nggak akan ada habisnya gitu. Dan ini akan menjadi ya kalau kita berbicara bisnis mungkin di part bisnis pasti ada, tapi sebagai kita pendidik pasti ada hal-hal yang buat kita jadi oh ini memang dunia kita dan nggak boleh berhenti untuk kita eksplorasi gitu. Ya betul bang. Kalau kayak gitu kan nurani kita yang berbicara kan. Maksudnya ada kepuasan ketika anak dengan karakter seperti tadi ternyata kita berhasil nih mendidiknya. Wah kayaknya lebih ke trigger di situnya bang ya dibanding bisnisnya ya bang ya. Kalau berapa tahun lalu ya, tahun lalu tuh sempat beberapa kan juga lanjut kuliah lagi ya gitu, lanjut kuliah untuk aku mikir lagi kalau lanjut kuliah mau pengalaman atau mau jadi dosen dan segala macam, sementara sekarang bidangnya ya ini gitu. Nah itu yang jadi makin dipikir kalau dulu kan mungkin pengennya jadi dosen gitu ya, jadi dosen untuk pengajar untuk remaja-remaja tingkat atas lah ya. Mau jadi dosen apa? Nah tapi sebenarnya jadi juga lama dipikir, kayaknya memang belum lepas dari dunia anak usia dini. Ini tapi berarti bang kalau sudah merambah ke apa dari mulai tadi pendidikan yang formal, informal sampai dengan pendidikan agama nih bang. Wah itu kayaknya udah bisa jadi tokoh abang nih bang. Jadi kira-kira bang ada nggak kritikan yang datang dari masyarakat atau dari apa ya namanya pengguna jasa abang itulah? Kita juga pelayanan ya. Kan kantor yang bergerak untuk pelayanan pasti ada hal-hal yang menjadi kritikan tuh pasti. Ya itu dia tadi kadang ada orang tua yang lebih worry, ataupun anggota keluarga yang lain lebih worry maksudnya wah ini anak gini-gini di sekolah gini-gini. Nah jadi kalau mungkin dulu misalnya hal-hal yang karena mereka udah ngerasa anaknya di sekolah jadi semua dapat dari di sekolah nih. Sementara padahal dalam waktu satu hari di anak di sekolah paling 2,5-3 jam ya, lebih banyak malah di rumah gitu. Nah tetapi ya kemudian kembali lagi orang tua berarti meletak harapan besar dan meletak harapan lah ya, harapan besar terhadap sekolah bahwa anak ini semua dari sekolah. Oke. Nah gimana caranya abang menanggapi kritikan tadi? Nah lebih ke kita kalau saya secara pribadi lebih ngebangun jembatan atau komunikasi ke orang tua itu benar-benar dekat. Karena apa? Karena kita sama-sama mau anak ini menuju ke hal yang lebih baik. Jadi apa kritiknya? Jadi setiap kontak kan kita ada progress report per bulan ya. Untuk yang orang tua tahu nih. Percaya ya bang ya? Percaya dan anak-anak itu cenderung kalau di rumah nggak ngasih tahu tadi belajar apa. Tidak pasti bilangnya main. Betul. Main karena mereka ngerasa itu main. Itu membuat mereka jadi semangat sudah main. Main tapi di sekolah ngapain main. Jadi setiap bulan selalu kita infoin perkembangan belum bentuk report, lalu ditanya juga ya. Nah kalau ada konsen jangan segan, kalau ada culture atau problem yang muncul jangan segan untuk dikomunikasikan karena ya kalau nggak dikomunikasikan kita nggak mungkin tahu. Betul. Namanya anak pasti akan ada fase yang mungkin dia tertiru dari mana kita kan nggak tahu ya karena kan bukan hanya sekolah ini. Tetapi kita bukan menyalahkan anak, tapi kita harus berusaha untuk gimana caranya dia nggak mulai lagi atau dia nggak meniru itu terus gitu. Poinnya kan itu karena anak kan juga menerima itu sebagai hal yang negatif atau positif, mereka nggak tahu hal itu gitu. Fungsinya sekolah atau fungsinya kita sebagai lembaga pendidikan kayak ini
untuk mengajarkan mereka bukan hanya secara pendidikannya saja, tetapi bagaimana cara mereka bersosialisasi gitu. Jadi bisa membedakan mana baik dan buruk, dan kita sama-sama bisa menjudge anak untuk oh ini kamu nggak boleh macam namanya anak usia dini. Nah tapi kadang orang tua mungkin lebih worry gitu. Oh, makin lama nih kayaknya aku lagi ngomong sama ahli psikolog nih. Bukan ahli kimianya. Bang, harusnya kan abang di lab tuh. Nggak sedih bang, nggak di lab. Atau di ngajar SMA gitu. Mungkin teman-teman yang udah berseragam dan segala macam yang di bawah naungan mungkin formal, ada rasa mungkin kayaknya dulu nih arahnya ke sana ya gitu, pengen jadinya dosen segala macamnya ya guru dan segala macam ya. Tapi kalau kita kan sekarang yang pakai kaosan aja atau segala macam yang nggak formal, namanya anak-anak pakai baju kadang jadi baju polisi atau baju apa yang untuk mengedukasi mereka. Tapi ya itu dia tadi mungkin lebih besar pengen bertahan buat mereka. Tapi kayaknya gue nggak cocok lah kalau jadi guru. Soalnya kalau gue jadi guru nanti ide-ideku mati mungkin. Nah, kita pikiran gue semuanya nanti di situ aja ya. Yes, betul ya kan. Ya sekarang gue lebih bebas, lebih suka yang seperti itu, ide jalan segala macam. Tapi kalau jadi guru, sedikit-sedikit kalau mengidekan, wah ditolak, wah jadi galau. Ini curhat ya. Oke, Bang, kira-kira ini dengar-dengar, abang udah mulai banyak nih buka apa namanya sub-sub tadi ya, apa usaha tadi. Dari ada jumlah berapa bang sekarang bang jumlahnya? Kalau jumlahnya kita karena beda-beda ini ya, beda-beda programnya ya. Ada mungkin ada yang budgetnya agak-agak ada budgetnya yang lebih modern, ada yang budget playfulnya gitu. Jadi kalau di total sekitar 800 sampai 900-an sih. Masya Allah. Luar biasa pahala engkau bang. Bagi-bagi boleh bang? Pahalanya ya, bagi-bagi pahalanya. Itu berarti kalau yang tentang agama kerjasama sama siapa bang? Kalau agama nggak ada, kita independen. Independen ya bang. Berarti kita rekrut guru-guru agama yang ini ya. Ada yang memang khusus untuk agamanya, ada yang untuk bidang literasinya ataupun akademisi yang nggak bisa kita campurkan ya. Iya. Ada yang untuk pengeksplorasian untuk anak dirinya, ada yang khusus untuk keislamannya. Oke. Iya, jadi ingat ini nih masa COVID-19. Wow, itu kan luar biasa tuh bang. Itu waktu itu terdampak nggak? Kalau untuk kita sih terdampak tuh. Banget. Lumayan ya. Karena kita bangunin bangkit lagi tuh ya itu after COVID. Nah, gimana bang sebagai manajer keluar dari zona yang kritis itu? Malah jadi lebih ini ya, lebih punya pengalaman dan hal baru ya, karena sebelumnya udah pernah di posisi itu. Jadi mungkin sometimes kalau ada hal lain, jadi kita udah benar-benar aware dan udah punya strategi untuk kedepannya. Ambil positifnya aja sih ya, karena ya pasti kalau yang terpandemi pasti semua sektor kena, apalagi pendidikan, apalagi kami ya pendidikan non formal. Iya, abang setuju nggak kalau misalkan ada anak yang buat suatu hal ya, kita anggaplah kalau orang masyarakat awam bilang dia nakal, terus abang setuju nggak kenakalan dia tuh kita marahi dia? Kan ada teori yang bilang nih bahwasannya anak itu melakukan sesuatu itu akibat meniru. Yang meniru itu dia belum tahu itu benar atau salah gitu kan. Tapi banyak orang-orang tua ya, terutama mungkin orang tua yang zaman dulu ya kan, itu marahin anaknya tapi akhirnya anaknya jadi bagus bang ke depannya. Nah situasinya sekarang itu berbanding terbalik. Ada anak yang mungkin nggak dimarahi atau nggak dipukul, tapi jadinya sekarang anak-anak makin degil. Nah kira-kira abang menyikapi dua hal perbedaan itu gimana? Kalau dari secara pribadi sih lebih, makanya itu biasa yang saya bilang, anak tuh nggak ada yang nakal, tapi gimana cara kita nge-settingnya gitu. Nah dan kita punya ciri khas sendiri ya. Nah kalau di kita secara pribadi kita nggak pernah marahin anak, tapi memberi mereka untuk ruang untuk berpikir secara kritis bahwa ini benar boleh atau enggak gitu. Karena kan di fase anak-anak, karena mungkin mereka nakal dan terus dimarahin lagi dan pasti secara kontinu ya. Ya. Nah dan dia bukannya merubah kan, tapi malah mungkin membentuk dia mungkin menjadi, mungkin kedepannya ada orang yang berpikir bahwa oh ini buat kebanyakan dimarah, jadinya kuat dan lain segala macam. Nah itu kembali lagi sebenarnya ke
cara didik orang tua masing-masing. Iya. Tetapi kalau kita secara pribadi di lembaga pendidikan, Iya. kita berusaha untuk memberikan mereka ruang berpikir secara kritis. Nah, nggak ada si anak yang nakal, memang pembentukannya ya. Nah, malah kadang terasa pada saat awal-awal misalnya masuk ajaran baru, kan semua anak punya tipe yang masing-masing ya. Iya. Yang dibawa sendiri dari rumah Iya. atau dari lingkungan rumah gitu, dan Iya. kita menjadikan satu ruangan, di satu atap, ya pasti punya hal yang beda-beda. Iya. Jadi ada yang saya mungkin orang tua yang ini, kaget nih anak ini, Iya. bisa aktif gitu dan segala macam. Kalau bisa perilakunya seperti itu anaknya pendiam misalnya. Iya. Nah, tapi sebenarnya ya kita selalu kasih pemahaman sih bahwa mereka baru juga, kita baru mau mulai bentuk. Iya. Mau mulai bentuk itu menjadi mereka yang lebih mandiri dan lebih paham mana yang boleh, mana yang enggak, dan pembatasan gitu. Nah, sebenarnya anak ya kayak gitu sebulan 2 bulan udah mulai kurang semua dan ngikutin instruksi gitu. Jadi tadi gitu. Kalau saya secara pribadi percaya bahwa anak tuh harus diarah dan benar-benar mereka harus sampai di titik paham kenapa boleh dan enggaknya, sehingga mereka bisa itu menjadi habit mereka, menjadi kebiasaan. Wah, luar biasa nih. Banyak kita dapat ilmu hari ini dari Bang Tony nih. Bang, kira-kira ke depan mau buat apa lagi, Bang? Target ke depannya. Next. Kan ya, kalau Spill dulu di sini. ini kan lagi running untuk pendidikan anak Quran ya. Ya. Pengen sih punya Quranic Center sih. Kalau ini sudah kita namai Quranic Center. Oke. Ini juga karena nggak fokus ya. Ya. Karena itu kan hanya sebagai pengennya jadi ladang amal lah, Ya. untuk bukan hanya anak berkembang secara akademis, Ya. tetapi bahwa ada nih produk desain pimpinan yang mendukung anak dari usia ini udah mencintai Al-Quran. Masya Allah. Jadi pengennya semoga itu jadi pilot project untuk tahun depan bisa lebih luas. Menariknya sekarang udah alhamdulillah udah cukup ramai, yaitu anaknya dari usia 2 sampai 5, karena target kita memang anak-anak usia ini itu bisa mengenal dan mencintai Al-Quran dari awal. Iya, karena gini Bang, kalau menurut kami nih, anak-anak tuh sekarang pintar, cuman karakternya yang kurang. Nah itu, karena apa? Di sekolah itu misalkan nih, mereka sekarang sudah dikenal HP itu dari sejak usia dini kan. Ya mereka apalagi sudah sekarang sekolah itu sudah menyetujui, maksudnya beberapa sekolah mungkin atau beberapa guru ya mengizinkan anak-anak untuk membuka ChatGPT. Tapi dengan catatan tadi, ya mungkin dibaca segala macam. Mana anak-anak kita nih sekarang susahnya adalah di karakter aja. Ya misalkan membuka ChatGPT ternyata pada saat ujian, nah itu kan nggak boleh Bang, kayak gitu. Mungkin dengan banyaknya pendidikan agama yang diberikan oleh lembaga-lembaga kursus pendidikan seperti Abang, karena mungkin di sekolah nggak cukup Bang ya, waktunya mungkin cuman berapa jam kali ya, berapa ya mata pelajaran agama mungkin 2 kali 45 menit ya, itu pun nggak cukup kan, seperti kita dulu lah ya, akhirnya kita ditambah di rumah gitu. Mungkin dengan adanya lembaga modern seperti Abang itu bisa membuat hati seorang ayah sama ibu yang sibuk mencari uang ya di luar ya kan, akhirnya tenang, anaknya jadinya ya insyaallah mudah-mudahan walaupun degil tapi nanti di kemudian hari bisa ingat tuh, oh ini bisa sholat, yang penting ya kan bisa ngaji gitu ya Bang ya. Gimana tuh Bang? Malah orang tua tuh lebih ini ya, lebih mampu, mungkin lebih berusaha untuk anak bisa dapat banyak hal. Nah, ya, termasuk itu dia pendidikan. Cuma mungkin wadahnya kalau di Tanjung Pinang secara pribadi nggak terlalu banyak ya. Iya. Anak-anak orang tua tuh lebih khawatir kalau misalnya di tempat-tempat pendidikan Al-Quran sekarang kan mungkin terlalu ramah, ataupun kadang nih juga bisa jadi banyak kan kalau sekarang di orang tua tuh jarang bawa anaknya keluar rumah karena takut nggak diawasi, terus anaknya ketiru yang lebih dewasa atau apa segala macam, ataupun banyak kasus-kasus cek yang buat mereka jadi khawatir buat mengeluarkan anaknya dari rumah. Nah itulah jadi penyebabnya banyak ya. Itu juga bukan hanya kekurangan dari segi karakter ya, tetapi malah jadinya cenderung jadi kekurangan sosialisasi, jadi lebih aktif. Nah tidak, kalau misalnya main berebutan jadi sering berantem karena tidak terbiasanya takut.
ketemu orang-orang baru jadi takut dan tidak berani nangis dan segala macamnya gitu. Nah itu yang buat yang jadi alasan orang tua zaman sekarang berpikir untuk anaknya di daerah rumah nggak ada anak yang tua kayaknya di daerah rumah tapi nanti kalau main kalau masih gini nah kekhawatirannya yang seperti itu yang banyak. Iya. Sebenarnya sih lebih baik banyak lembaga-lembaga yang aware ke sana ya. Iya. Karena mereka butuh ruang tetapi orang tuanya juga orang tua zaman sekarang kan sangat selektif. Apalagi memang ya kita nggak bisa salahkan ya. Mereka berpikir bahwa ini takutnya kalau anak keluar karena kita juga melihat kondisinya sekarang memang seperti itu gitu. Nah, sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Nah, tapi ya tadi memang kalau ditandingkan mungkin kurangnya itu ya lembaga pendidikan yang non formal ataupun yang sebagai pendamping misalnya bukan sekolah ya kayak sore apa aktivitas pendukung mereka untuk mengikuti hal-hal dengan banyak eksplorasi serta pembelajaran. Iya, betul Bang. Karena kan di era kita dulu, kalau ingat nih, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan di luar dari sekolah, ya itu yang menjadikan misalkan tempat les. Karena mungkin dulu kompetitif kali kita waktu itu. Ya. Kalau sekarang gimana ya Bang ya? Sekarang mungkin makin banyak, tetapi balik lagi mungkin karena juga status ekonomi ya. Iya. Mungkin banyak tempat, tapi sekarang mungkin harganya lebih pricey. Iya ya. Nah itu jadi kalau dulu kan kita kayaknya banyak rumahan, masih banyak standarnya nggak kayak sekarang yang besar kayak kita kan dulu gimana misalnya belajar Al-Quran atau belajar agama bisa ke rumah tetangga sebelah dan segala macam atau ke tempat-tempat ibadah terdekat gitu. Kalau sekarang kan kayaknya udah mulai menurun ya karena kan tetangganya kalau dulu zaman kita tuh yang udah ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Kalau yang zaman dulu gitu, kalau sekarang kan kayak, nah tapi kalau udah sekarang ini kan aktif ya. Nah kadang yang kita khawatirkan juga itu anak-anak sering lari-lari, itu pengawasan tinggi. Nah itu yang kadang mungkin pengajar-pengajar yang misalnya ada bapak-bapak ibu-ibu, kadang mungkin mulai tidak terkondisikan karena anak-anak yang udah mulai lari itu dan segala macam. Iya. Atau mungkin karena ini Bang, di sekolah tuh sekarang nggak boleh lagi dikasih PR. Ada istilah lah, kalau bisa anak-anak tuh jangan dikasih PR. Jadi makin lama lembaga kursus itu makin berkurang kan. Karena apa? Karena ngerjain PR-nya apa yang di rumah tuh nggak ada dikerjain lagi gitu. Tapi juga jadinya mungkin karena itu ya. Jadi karena itu orang tua banyak yang mencari malah sekolah-sekolahnya nggak ada PR. Mana di sekolah yang ada PR, ya kan? Karena mungkin kalau dulu kita dibantu di rumah apa segala macam, mungkin karena nggak bisa langsung ngechat dan segala macam minta ajarin belum ada waktu itu mungkin menjadi bahan pertimbangan ya. Iya, itu dia. Jadi kalau sekarang tuh kalau anak dikasih PR nanti anak pada komen, Pak, katanya nggak ada PR lagi Pak. Bahkan mereka lebih cerdas kan daripada kita kan, lebih cepat pengetahuannya, lebih cepat mendapatkan informasinya kan Pak, Bang. Jadi kadang-kadang menyikapi anak seperti itu jadi serba salah kita. Kita mau kasih PR tujuan untuk belajar, tapi nanti kalau orang tua yang kritis di teleponnya kita kan, Pak, katanya udah nggak ada PR lagi, kok masih ada PR ini gitu kan. Padahal PR itu kan penting. Kalau kita lihat Jepang, Korea, mereka habis belajar lagi, pulang di rumah sampai malam gitu kan. Jadi memang data kompetitif siswa kita Bang itu semakin berkurang. Nah itu yang menurut kami itu mudah-mudahan dengan adanya lembaga pendidikan seperti Abang yang tadi Abang bilang berpikir kritis ya kan, anak tuh makin lama makin senang dengan sesuatu hal yang kompetitif gitu ya kan, kompetitif dalam segi hal yang positif ya Bang ya, dalam artian mereka berlomba-lomba untuk menjadi juara yang terbaik ya kan, dengan cara yang memang diajarkan dengan baik gitu kan Bang. Jadi karakter, jangan sampai nanti pintar tapi culas. Nah, itu bahaya itu. Nah, apa Bang pesan terakhir yang Abang mau sampaikan kepada mungkin orang tua, karena ini Abang pendidikan anak untuk biar anak-anaknya nanti bisa jadi tumbuh lebih kembang lebih baik. Kita di orang tua di rumah juga harus ekstra belajar ya. Belajar dalam arti kan zaman sekarang udah sangat gampang buat dapat informasi atau pendidikan ya. Jadi tolong itu bagi orang tua rumah jangan takut
akan omongan orang. Pokoknya kita sebagai orang tua harus juga membantu walaupun anak udah sekolah, tapi kita rumah adalah tempat pendidikan utama. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar selektif, selalu belajar dan segala macam untuk ikut berpartisipasi atas perkembangan anak. Pokoknya orang tua jangan khawatir, kita punya cara sendiri untuk mendidik anak dan pastikan cara tersendiri itu tepat dan masuk untuk anak kita. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Bang Tony, luar biasa teman-teman. Ya, jadi itu. Rumah adalah tempat pendidikan utama bagi anak. Maka, hai kalian para orang tua, jangan sampai nanti melalaikan anak-anaknya, ya kan? Nah, masukin nih di tempat Bang Tony nih. Ya, udah teruji dan udah terpercaya. Mudah-mudahan nanti waktu masuk SMA, apalagi masuk SMA 7, emang jadi cerdas gitu kan. SMA 7 jadi terbantu gitu. Terima kasih Bang Tony. Kehadiran hari ini Bang, luar biasa pembicaraan. Nanti kita next time bicara lagi Bang, hal-hal yang lebih apa nih kan orang pergerakan ya kan, nah gitu ya. Sampai jumpa teman-teman, salam Popi. Sudah saatnya